menurut Bapak siapa nih? Ratu Pang, apakah Bapak Ratu Pang punya keyakinan itu bahwa Yesus itu adalah Bapak itu sendiri atau bukan? Oh, kalau mengenai itu, ini ada beberapa pemahaman yang berbeda, ya kan? Yang pemahaman Yohanes GO itu menyatakan itu Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, pemahaman Tritunggal tidak memahami itu, tidak mengerti seperti itu gitu. Dan saya sendiri, pemahaman saya sendiri ya bukan, yang berbeda lah. Kan udah jelas-jelas di situ Yesus diutus. Kenapa jadi anak Bapa? Jadi berarti Bapa mengutus Bapa, begitu. Ya berarti Yesus ini Tuhan. Betul. Ya kan Allah kalik langit dan bumi itu kan terang yang tidak terhampiri. Nah, terang yang tidak terhampiri. Jadi ya bagaimana kalau datang ke dunia ini ya hanguslah semua dunia ini. Kan begitu. Berarti ya ketika Yesus dia jadi Tuhan, berarti Allah Bapa ini pensiun jadi Tuhan. Ya kan kenapa pensiun? Kan roh. Kan itu halik langit dan bumi itu adanya adalah roh, ya kan? Di kepercayaan abang kan itu kan jat, ya kan? Iya, Di kepercayaan kami. Bukan saya Pak, yang mengatakan bahwa ketika Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti Allah Bapa itu pensiun jadi Tuhan, dan itu ada dalilnya, dan itu saya dapat dari Bapak Lunas. Bapak Lunas ini seorang Katolik. Ya, salam santun Bapak Pendeta, selamat malam. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan semoga dibimbing oleh Roh Kudus dan diberikan kasih karunia Allah Bapa yang di sorga. Amin. 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 Silakan Bapak, mungkin Bapak sudah nyimak dari tadi. Silakan Bapak apa yang dempo yang saya sampaikan tadi, silakan Bapak luruskan daripada Bapak marah-marah sama saya. Oh, nggak ada marah. Nggak ada marah. Kalau Bapak mau marah sama saya, terima kasih Pak. Salam buat Ibu, salam buat semua teman. Silakan Pak. Mungkin ada narasi saya yang salah tadi, silakan Bapak luruskan Pak. Karena itu hak Bapak, silakan. Oke, terima kasih Bang. Ya. Ya, jadi saya gregetan ini apa? Ini melihat saudara saya itu, yang itu. Oh, yang Tarigan. Yang barusan tuh, yang Tarigan itu. Oh, Tarigan. Kenapa Bang? Kenapa Bapak? Iya, gregetan saya gitu. Jadi ya harusnya kan dia bilang kan itu kan Yesus bukan Tuhan gitu. Jadi ya kalau memang belum bisa mengerti ya belajarlah kan gitu. Memang apa coba Bapak jelaskan sama saya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Saya juga pengen belajar karena saya hanya percaya Yesus sebagai juru selamat. Saya belum percaya Yesus sebagai Tuhan. Coba mungkin Bapak bisa kasih nasihat sama saya pakai berlandaskan dalil agar saya itu bisa percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kalau Yesus adalah jalan dan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Itu saya percaya. Yohanes 14 nomor 6 saya percaya. Itu. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu saya percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itu saya percaya. Tetapi kepercayaan saya kepada Yesus hanya sebatas utusan Tuhan bagi Bani Israel. Mungkin Bapak seorang pendeta yang senior atau penatua, silakan nasihatkan saya agar saya itu bisa percaya kalau Yesus adalah Tuhan. Silakan Pak. Ya. Saya bukan pendeta Bang, saya hanya jemaat biasa saya. Oh, jemaat Ya. biasa. Iya, bukan pendeta saya. Jadi hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi itu sudah sangat menjelaskan kalau kelahiran Yesus itu di situ dia sudah yang lahir itu adalah Tuhan gitu. Jadi itu sudah cukup jelas Bang, itu menyatakan bagi saya itu sudah cukup jelas dan itu sudah sangat menguatkan saya itu kalau Yesus itu adalah Tuhan. Begitu Bang. Oke. Yakin Bapak di situ? Ya. Oke. Lukas 2 nomor 11
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti Tuhan Bapa pernah jadi bayi? Betul? Berarti ketika Tuhan Bapa masih di dalam kandungan Bunda Maria, siapa Tuhannya Bunda Maria, Pak? Itu pertanyaan tidak relevan itu, Bang. Iya, itu tidak relevan pertanyaan itu. Nanti nyampe lah itu. Apakah kotoran Yesus Tuhan? Nah, nanti ke sana arahnya pertanyaannya, Bang. Jadi saya udah tahu trik-trik kalian bertanya itu. Ketahuan Bapak marah, merajuk saya. Ketahuan Bapak marah. Yang saya tidak tanya kotoran Yesus, Pak. Yang saya tanyakan, ketika Yesus masih ada dalam kandungan Bunda Maria, siapa Tuhannya Bunda Maria? Ya Allah lah. Berarti bukan Yesus. Ya Yesus kan belum lahir. Setelah Yesus lahir, baru Bunda Maria pindah Tuhan kepada Yesus. Bukan pindah, karena itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Tuhannya. Oke, baik Pak, kita pakai data Pak ya, kita pakai data. Coba Bapak jelaskan saya di dalam Yohanes 14 nomor 1. Karena itu kitab Anda punya hak untuk menjelaskan kepada saya. Coba silakan. Yohanes 14 nomor 1. Ini perikopnya, ini rumah Bapa. Rumah Bapak, iya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sampai di mana, Bang? Itu nomor 1 saya, Yohanes 14 nomor 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ya maksudnya di sini Allah itu sang Bapa itu. Ingat Pak, janganlah gelisah hatimu wahai netizen, percayalah kepada loading dan percayalah kepada taripang. Ratupang. Janganlah gelisah hatimu wahai netizen, percayalah kepada loading, percaya juga kepada ratupang. Berarti ada berapa yang harus netizen percaya? Bukan begitu pengertiannya. Ini Yesus sedang berbicara. Ini Bapak percayalah kepada Allah Bapa. Ya percaya juga kepadaku. Ya karena Yesus utusannya, ya otomatis kita percaya. Ada berapa yang harus kita percaya di situ, Pak? Ya 1. Aduh, salah. Oke. Bisa Bapak jelaskan sama saya satu itu bagaimana? Silakan Pak, jelaskan. Iya. Ya karena Yesus itu adalah firman Bapa gitu. Jadi ya Bapa itu sendiri yang berfirman. Sudah? Boleh gantian? Boleh ganti saya Pak? Ya. Oke. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ayat ini kalau kita tanya kepada pendeta Pak, itu dia terputar-putar dari mai laki sampai orang pung laki. Dia terputar. Iya. Tapi jangan kita tanya kepada dia, kita tanya langsung kepada Yesus di dalam Bible. Begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Apa kata Yesus? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti sudah dapat poinnya. Berarti kita sudah dapat poinnya, percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Kita tanya lagi, Yesus percaya kepada kamu sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana, Sus?
Yohanes 11:42. Aku tak, ya Bapakku, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Utusan. Berarti Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Jikalau kita sudah percaya Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan Yesus sebagai Tuhan, utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus, tapi kata Bapa Ratupang, kamu adalah Tuhan. Apa kata Yesus dalam Yohanes 5:30? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Yesus, jadi Tuhan ini siapa? Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus, apakah Tuhan Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Iya, Tuhan kita semua. Dalilnya mana? Yohanes 20 nomor 17. Jangan dulu memegang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus, tapi kata Bapa Ratupang, kamu di dunia ini bersama-sama dengan Bapa. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, hanya ada satu Bapa, yaitu di langit. Yesus, tapi kata Bapa Ratupang harus memanggil kamu Tuhan. Apa kata Yesus dalam Matius 7, 21, 22, 23? Barang siapa yang bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kami bernubuat demi namamu, kami berdiskusi dengan loading demi namamu. Nomor 23, apa kata Yesus? Pada hari itu juga aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kau sang pembuat kejahatan. Kenapa Yesus? Kami tidak boleh panggil kamu Tuhan. Markus 12:29. Dengarlah hukum yang terutama, ialah wahai orang Israel, bukan orang Kristen. Wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Coba, saya kasih 10 dalil sama Anda kalau Yesus itu bukan Tuhan. Kisah Para Rasul 4:27, Yesus hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 3:13, Yesus hamba Tuhan. Yohanes 17:8, Yesus adalah utusan Tuhan. Yohanes 17:3, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5:37, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 11:42, Yesus utusan Tuhan. Matius 11:25, Yesus berdoa kepada Tuhan. Matius 12:15, Yesus hamba Tuhan. Yohanes 15:15, Yesus mendengar firman dari Tuhan. Yohanes 12:40 sampai 49. Yohanes 12:49 sampai 50, Yesus diperintahkan oleh Tuhan. Coba. Kalau di dalam kitab suci sudah tertulis bahwa ini adalah korek api, tiba-tiba datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah handphone, berarti pendeta begini. Di dalam Bible Anda sudah 10 ayat mengatakan Yesus adalah Tuhan. Datang Anda mau menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Saya berikan Anda kesempatan, saya mendengar. Coba Anda jelaskan Yesus itu adalah Tuhan berlandaskan dalil. Silakan. Dibuka mute-nya, Pak. Iya, itu semua pemaparan itu, abang itu betul. Kami tidak menolak itu, betul sekali, 100% betul. Kami tidak menolak itu. Lantas masalahnya di mana? Kenapa jadi bukan Tuhan gitu? Yesus, oke. Anda bisa bacakan saya Kisah Para Rasul 4 nomor 27? Enggak, begini dulu Bang. Jadi kalau seorang hamba itu apakah tidak bisa jadi Tuhan? Baca Kisah Para Rasul 4:27. Dalilnya di situ.
Dalilnya di situ, Pak. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Coba Anda baca di situ. Kisah Rasul 4 nomor 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Nah, itu sudah jelas tertulis, melawan hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Engkau itu siapa? Hamba itu siapa? Coba. Engkau itu Bapa. Bapa. Hamba itu siapa? Yesus. Oke, ada berapa ini? Ada 2. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Bukan Bang, ini pengertian Abang Tuhan itu apa Bang? Apa pengertian Abang tentang Tuhan? Oke, silakan jelaskan saya. Jelaskan. Anda. Kalau pengertian kami itu ini Bapa itu adalah Khalik langit dan bumi. Kalau Tuhan itu adalah penguasa bumi dan surga. Segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Jangan dikuasakan pencipta dan penguasa. Abang jangan menyamakan ini penguasa dan pencipta gitu Bang. Jadi ya Tuhan itu kan nggak harus sang pencipta, itu penguasa Bang. Di mana? Coba di mana segala kuasa telah diberikan kepadaku? Pakai dalil, Pak. Ya betul, itu saya tidak menguasai ya, karena saya hanya memahami, tapi saya tidak menunjukkan secara eksplisit tertulis di mana gitu. Oke, begini Pak, saya tanyakan sama Bapak, kalau Bapak berpatokan bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku, bagaimana tanggapan Bapak, bagaimana penjelasan Bapak di Lukas 4 nomor 6? Siapa yang memberikan kuasa kepada dia itu? Coba Bapak baca. Lukas 4 nomor 6. Saya butuh kejujuran Pak, kalau Bapak tidak tahu, ayo kita sama-sama belajar Pak, begitu. Saya tidak mau karena saya di sini juga masih belajar Pak. Bukan berarti saya pintar, tidak. Semoga saya juga mendapat ilmu dari Bapak, begitu. Bapak ini orang baik kok, saya tahu. Ya, saya juga belajar Bang. Iya, Lukas sama-sama belajar. 4 ayat 6. Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Iblis punya segala kuasa atau tidak? Betul, di bumi dia berkuasa, tapi hanya di bumi. Siapa yang memberikan iblis kuasa di bumi? Ya karena pemberontakannya. Siapa yang memberikan dia kuasa di bumi? Tidak bisa Bapak. Kita kan Bapak bilang belajar Bapak ya. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, ingat Bapak, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 bunyinya begini, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri, tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Inilah sosok Tuhan, inilah sosok pencipta langit dan bumi, inilah sosok Allah Bapa. Jadi Allah Bapa itu tidak terlihat, tidak terhampiri. Betul. Tidak terlihat, tidak terhampiri. Betul. Nah, bagaimana cara kita? Oke.
Bagaimana cara kita mengenal sosok Allah Bapa ini yang tidak dapat dilihat, tidak dapat terhampiri? Bukan Allah Bapa itu datang ke dunia menjadi manusia, bukan. Tetapi dia mengutus utusannya datang ke dunia. Makanya dijelaskan dalam Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Berarti ayat ini sudah menekankan kepada kita bahwa Yesus datang ke dunia ini mau menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Jadi maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia ini itu, Pak, mau menyatakan bahwa woi Bani Israel, kita ini punya Tuhan namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes 5:37 dikatakan, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Sus Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Baca Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan terbatas. Sus Yesus, apakah benar kamu menyampaikan firman Allah? Benar. Dalilnya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya, ingat, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus pengen dipercaya sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Anda tidak bisa membuktikan kepada saya Yesus adalah Tuhan berlandaskan dalil. Kalau Anda bisa buktikan kepada saya bahwa Yesus adalah Tuhan berlandaskan dalil, besok saya nikah lagi. Ada. Dibuka mute-nya, Pak. Iya, ini abang ini jago sekali, ini paham sekali ini mengenai Alkitab ini. Iya kan? Nah, Pak, itu Bapak tidak tahu. iya. PST, Peneliti Sekolah Teologi, JMC, jangan Iya. modal coba. Gitu. Iya, betul. Ya, ya semua yang dipaparkan itu betul. Saya itu tidak salah itu. Iya kan. Ya masalahnya kan di sini kan kita kan ini berbeda iman. Jadi ya tentu abang kan dari versi abang sendiri. Pemahamannya ya. Mohon maaf. Pemahamannya bukan artinya sudah dipengaruhi pemahaman dari agama abang sendiri, iya kan, gitu. Tidak, Tadi saya mengikuti ya, saya tadi mengikuti itu sama itu sama Pak Tarigani itu, iya kan, mengenai berbicara Galatia juga, Galatia 3 itu juga tadi kan itu. Kalau saya mengartikan itu ya beda pengertian saya dengan pengertian abang gitu. Jadi ini masalah pemahaman gitu. Masalah perikop gitu. Bapak, ini yang anehnya, Bapak. Jadi saya tahu arahnya. Abang kan mengarahkan itu supaya karena di iman abang kan Yesus kan tidak mati disalibkan. Arahnya ke situ saya tahu. Ujung-ujungnya kan ketahuan ke situ. Oh, bukan Yesus yang disalib, karena memang iman abang seperti itu. Saya nggak menyalahkan abang gitu. Jadi ya kita kan dari ini bang, dari kecil kita kan sudah diajarkan ini mengenai Alkitab. Cuman memang kita tidak diajarkan memang menghafal ayat-ayat gitu. Berarti Bapak bisa menjelaskan Alkitab Bapak? Ya sesuai dengan yang saya pahami ya bisa lah. Bapak bisa menjelaskan Bibel apa? Bapak bisa menjelaskan Bibel Bapak? Bisa. Kalau bisa saya uji. Kalau Bibel, berat itu bang. Itu berapa ribu pasal itu? Bukan. Itu. Bukan. Satu ayat yang kita baca, tapi Bapak bisa menjelaskan tidak? Contohnya? Contohnya di Kejadian 1 nomor 2. Kejadian 1 nomor 2, oke. Baca dari 1 sampai 2 juga tidak masalah.
Tapi Bapak ini orang baik loh. Iya, Bapak ini kelihatan seperti pendeta. Dia punya pembawaan itu enak sekali. Ini kalau orang tidak tahu, orang pikir pendeta loh. Saya kira pendeta, tapi ya semoga Tuhan berikanlah Bapak kepahaman Bibel agar Bapak betul-betul menjadi orang yang pintar memahami Bibel. Ya, amin. Saya selalu doakan begitu. Bapak juga doakan saya. Loh, Ya, kenapa tidak bisa ya? Ini larinya ke Mazmur. nah, Kejadian 1 nomor 2. Berarti Bibel Bapak lari-lari dong. Kejadian 1 Ayat 1 sampai 2. ayat 1. Ketik layar teman-teman, kita pecahkan 3M. Cantik sekali saya teman-teman. Semangat. Kopi. Enggak. Apa ya masalahnya ya? Nggak bisa, Bang. Tadi bisa. Larinya Kenapa ke- kejadian dia bisa? Dia takut kan? Larinya ke Mazmur. Larinya ke Mazmur 13. Kejadian 1 nomor 2. Iya, Saya larinya buka ke sini ya. Mazmur 13. Coba saya buka sini, Pak. Saya buka sini. Nanti Bapak jelaskan kepada saya, karena sampai sekarang saya ini memang penghafal Bibel, Pak, tapi yang di sini yang saya masih bingung sampai sekarang, Pak. Bahkan saya tanya beberapa pendeta itu, sebagian pendeta itu langsung hari Minggu mereka tidak mau ke gereja lagi. Ini, Pak. Nih. Oh, Bapak mau ambil Alkitab? Oh ya, mau ambil Ya. Bibel, ambil. Oke, siap. Bapak ambil Bibel. Ya, teman-teman dibantu ketik layar, kita pecahkan 3M. Aduh, ininya tulisannya halus-halus banget. Malam. Kejadian 1 ayat 2 ya. Iya, ayat 2. Coba ini. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, Itu, bumi belum berbentuk dan kosong. Kosong itu ada isi atau tidak ada isi, Pak? Ya kosong ya tidak ada isinya lah. Nah, tetapi kenapa ada roh Allah melayang-layang di atas air? Air dari mana itu? Tolong jelaskan sama saya. Kalau ini yang saya mengerti ini sebelum Allah memisahkan ini, sebelum memisahkan air dan daratan ini semuanya ditutupi oleh air. Itu pelajaran yang pernah saya. Kalau kita baca ini sampai selesai baru kita mengerti, Bang. Kalau hanya satu ayat kita baca, ini tidak akan mengerti kita gitu. Jadi Itu kan Bapak, baru satu ayat saja Bapak sudah terputar-putar begitu. Bagaimana kalau kita baca semua, kita terputar-putar nanti dari mai laki sampai orang pung laki. ya karena Alkitab. Karena Alkitab ini kan menceritakan, Bang. Ini menceritakan ini kejadian nyata gitu. Jadi runut, Bang. Jadi ini bisa kita mengerti akhirnya nanti gitu. Karena
Pada kita mulanya kembali kan lagi. Allah menciptakan bumi dan langit. Nah, baru di ayat selanjutnya baru diuraikan Bang, penciptaan manusia sampai hari ke-6 Iya. gitu, penciptaan Iya, Pak. pertama sampai hari ke-6 gitu. Oke, iya Pak. Kita come back to topik. Itu kejadian tadi hanya sebagai iklan. Berarti di sini kita tahu saya sama Bapak sama Pak Lunas harus belajar sama-sama. Selamat malam Pak Lunas. Ya, Pak Lunas ini juga dari Malam. PPN, ya. Ya. Nah, berarti kalau menurut Bapak siapa nih? Ratupang, apakah Bapak Ratupang punya keyakinan itu bahwa Yesus itu adalah Bapak itu sendiri atau bukan? Oh, kalau mengenai itu, ini ada beberapa pemahaman yang berbeda, ya kan? Yang pemahaman Yohanes JO itu menyatakan itu Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, pemahaman Tritunggal tidak memahami itu, tidak mengerti seperti itu gitu. Dan Ya, saya pemahaman sendiri, Bapak bagaimana? pemahaman saya sendiri ya bukan, yang berbeda lah. Kan udah jelas-jelas di situ Yesus diutus. Kenapa jadi Allah Bapa? Jadi berarti Bapa mengutus Bapa, begitu? Ya berarti Yesus ini Tuhan. Betul. Ya kan? Oke. Kan Jadi, Allah, oke. Allah Khalik langit dan bumi itu kan terang yang tidak terhampiri. Ya. Terang yang tidak terhampiri. Jadi ya bagaimana kalau datang ke dunia ini ya hanguslah semua dunia ini. Kan begitu. Berarti ya ketika Yesus dia jadi Tuhan, berarti Allah Bapa ini pensiun jadi Tuhan. Ya kan, kenapa pensiun? Kan roh. Kan itu Khalik langit dan bumi itu adanya roh, ya kan? Di kepercayaan Abang kan itu kan zat, ya kan? Iya, Di kepercayaan bukan kami. saya. Bukan saya Pak, yang mengatakan bahwa ketika Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti Allah Bapa itu pensiun jadi Tuhan, dan itu ada dalilnya, dan itu saya dapat dari Bapak Lunas. Bapak Lunas ini seorang Katolik. ya kalau ada pemahaman pensiun itu ya Pak Lunas, itu kasih pemahaman datanya. mereka gitu. Ya kan kita kan beda-beda pemahaman. Bukan pemahaman, ini data tertulis di dalam Bibel. Pak Lunas kasih Pak Lunas. Datanya di mana? Saya lupa lagi di mana itu kemarin Bang Loren. Bisa Kisah kasih Para tunjuk? Rasul 2:36. Kisah Para Rasul 2:36. Oh iya. Silakan Pak Lunas. Berikan pencerahan kepada Bapak. Sebelum saya bawa Bapak ke masjid, mending Pak Lunas pertahankan Bapak. Karena Bapak ini seumuran dengan Bapak saya kan, jadi saya diskusi sama beliau, saya teringat Bapak saya. Gitu. Orangnya sopan, santun, berwibawa, gitu. Jadi Kisah Rasul berapa? Kisah Para Rasul Para 2:36. Rasul. Iya, kisah para. Nanti itu kan di Wahyu 5:51 itu Bang kisahnya. Itu kan serat terima jabatan itu, penyerahan Serat terima kitab. jabatan ada lagi. Coba Itu di Wahyu. Kisah Rasul 2. Biar kisah para rasul dulu dibaca, baru nanti di Wahyu masuk oke. di Wahyu. Kisah Para Rasul dulu, silakan. Iya, Kisah 2 ayat Para Rasul berapa? 36. Gimana saya bacakan ini? Ya baca. Tunggu Pak Lunas. Dia baca biar Pak Lunas jelaskan. Coba. Oke. Baca Pak. Saya yang baca. Iya masa Jadi kita seluruh membangun? kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, berarti Yesus Nah, baru jadi itu. Tuhan kan? Silakan Pak. Silakan Pak Lunas. Berarti menurut Pak Lunas Allah Bapa itu pensiun melalui dalil itu. Iya, karena di Wahyu juga di Wahyu 5 juga saat serah kitab penguasa langit dan bumi ini kan Bapa itu berdiam saja Bang, duduk diam, tidak berkata-kata, Oh, ya kan? Dia cuma Gimana kasih itu kitab di Wahyu 5 kan, dari Wahyu 5 itu kan ada tuh. Gimana 5:1. gimana tanggapan Anda itu Pak Ratu Pang? Ya, Pak Tupang. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kalau ini saya mengutip satu ayat, saya tidak dapat memahaminya. Jadi kan harus saya baca dulu dari atas Bang gitu. Ya baru nanti saya bisa mengambil suatu pengertian gitu. Ini arahnya kemana gitu. Nah, coba jelaskan Pak Lunas, silakan. Pak Lunas ini juga pendeta muda beliau ini kan? Pastor muda, silakan Pak. Bukan Bang. Bukan pastor saya Bang Loring. Jadi karena ketaatan Yesus sampai di kayu salib, ya kan, maka lolos dari dia jadi Tuhan Bang Loading, ya kan. Oh, berarti dia Kan Tuhan dia- diseleksi. Iya kan, dia ujian sampai dicoba di padang gurun itu kan. Ujian. Oh iya, ujian Pak. Gimana itu Pak apa? Itu kan diuji. Pak Tupang. Itu kan diuji di padang gurun, dicobai iblis Bang. Ah, itu gimana Pak? Padahal Silakan. padahal iblis Betul. tahu dia itu anak Allah, ya kan? Betul. Itu Oh betul, berarti Bapak dicobain. percaya. Berarti para Tupang Bukan percaya kalau maksud Allah Bapa maksud saya itu kisah itu betul terjadi gitu. Maksud saya gitu. Tapi kan Yesus menjawab, iya kan? Kamu jangan mencobai Tuhan Allahmu, hanya kepada Allah lah kamu menyembah. Begitu. Nyala kau iblis. Kan begitu. Iblisnya kan jadi diusir. Makanya aku bilang ya, kalau kita memahami ayat ini sepotong-sepotong itu ya susah gitu loh. Oh berarti Pak Lunas Betul, memahami dicobain. ayat Itu tidak ada yang menyangkal itu. Yesus dicobain. Yesus tahu berarti- karena dia anak Allah. Betul Pak, saya akui sama para Tupang, berarti betul apa kata para Tupang, berarti Pak Lunas memahami ayat sepotong-sepotong. Atau gimana Pak? Nah, Lah iya betul. Makanya saya bilang betul tadi kisah itu benar diceritakan di Alkitab. Nah, tapi ya pengertian saya itu ya iblis kalah. Jadi tidak menang iblis di situ dari beberapa pencobaan, dari beberapa ini tantangan. Jatuhkanlah dirimu dari ini bait Allah, nanti malaikat Tuhan akan menatang engkau sehingga kakimu tidak teranduk pada batu. Betul. Nah, buatlah batu ini menjadi roti, itu betul. Dibawa ke bukit, iya kan? Diperlihatkan seluruh kemegahan dunia. Sujudlah, sembahlah aku, seluruh dunia akan kuberikan kepadamu. Betul, iblis ada kuasa di dunia ini. Itu kita tidak sangkal itu. Iblis bisa memberikan ini segala kemewahan kalau kita mau sujud nyembah pada iblis. Begitu pengertian saya. Kalau dibilang ada serah terima ini pensiun ini apa Allah, waduh pemahaman dari mana itu? Udah dibilang itu ini Allah Bapa itu terang yang tidak terhampiri, cahaya yang tidak dia bisa didekati. Siapa yang mendekati itu cahaya itu akan hangus terbakar. Kenapa susah dimengerti? Pak Lunas, silakan Pak Lunas, tanggapi. nah begini Bang. Saat dicobai iblis itu kan, iblis itu sebetulnya kan dia tahu dia anak Allah, ya kan? Kenapa dicobai? Karena Yesus ini kan
diuji gitu, diuji. Kalau dia lolos berarti dia jadi Tuhan, kan begitu. Berarti rencana Bapaknya untuk menyelamatkan umat manusia itu terjadi. Nah, kan begitu. Karena lolos ujian itu dan ketaatan Yesus, maka diserahlah kitab di surga itu yang di Wahyu itu, Bang. Maka dia jadi Tuhan. Itu kan Dia menjadi tafsiran itu, penguasa. Bang. Itu tafsiran, tidak ada kalimat diuji di dalam Bible, nggak ada. Yesus diuji, nggak Itu ada percobaan. kalimat itu. Itu percobaan di padang gurun itu kan ada, Bang. Yesus dicobai iblis di padang gurun, ya kan? Iya, tapi bukan ujian, Bang. Bukan ujian itu. Percobaan itu betul. Setelah Yesus berpuasa, ini selesai berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah ia. Datanglah Yesus, buatlah roti ini menjadi batu ini menjadi roti. Akan begitu ininya, Bang. Apanya? Tantangan iblis itu. Jadi Yesus itu kan membuat contoh, dan ini apa cara kita ini melawan iblis itu seperti apa ya. Yesus itu membuat contoh dan teladan, itu yang saya pahami. Jadi Yesus tidak dapat dicobai dan tidak dapat diuji, itu jelas-jelas tertulis itu. Allah tidak dapat dicobai. Pak. Kan ada itu, Bang, ayat itu Filipi 2:8. Bapak bisa buka coba. Karena ketaatan Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Berarti kalau ada karena ketaatan, ada kemungkinan juga dia bisa tidak taat, ya kan? Filipi Nah, coba Filipi 2. Filipi 2:8. 2:8, Bang. ya. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Kemana arahnya ini? Filipi 2:8, Bang, bukan? Filipi 28, bukan tadi 2. Ayo, 2:8. Kasih tunjuk arahnya. Bapak sudah tanya gimana arahnya ini. Saya Bapak tersesat. Bahaya kalau. Oke, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di situ kan dia menceritakan karena dia taat, ya kan? Betul. Berarti ada kemungkinan lain, bisa saja dia tidak taat, bisa hal itu terjadi, maksud saya, ya kan? Oh, berarti ada kemungkinan lain dia tidak taat ya? Iya kan, ayat itu kan begitu. Jangan diarahkan ke sana, Bang. Kan di sini kan kita kan di sini kan jelas di sini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kok ada kalimat ini bisa tidak taat gitu? Abang lupa itu waktu Yesus itu berdoa itu di Taman Getsemani itu. Ya Bapak, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi bukanlah kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Begitu, Bang. Jadi kalau abang bilang itu artinya Yesus itu bisa membangkang begitu, enggak begitu. Ya kan di situ Jadi kan Yesus karena itu ketaatannya. Iya betul, Iya kan? karena ketaatannya.
Si A Dia rela karena mati di kayu rajin salib. si A rajin belajar. Karena rajin dia belajar, maka dia lulus ujian. Kan begitu. Berarti kalau dia tidak belajar, berarti dia tidak lulus. Kalau anak sekolah begitu, Bang. Nah, Itu kan manusiawi, Bang. Ini iya. Ini Yesus berbicara ini kan manusia, Bang. Yesus betul ini kan- manusia, tapi manusianya Yesus dengan kita beda. Jangan disamakan. Iya betul, sepakat Bang. Yesus ini kan 100% manusia, ya kan? Iya. Kalau di Tritunggal dan keilahian Allah 100% juga. Nah, jadi Yesus dan Tuhan yang berdiam saling mendiami itu, mereka kehendaknya sendiri-sendiri, Bang. Jadi manusianya itu tetap dia terpisah dengan Allah, maksud saya. Jadi apa yang dilakukan Yesus, nah, itu yang dia lakukan sebagai manusianya. Maksudnya karena ketaatan, maksud saya begini, karena ketaatan Yesus sebagai manusia sampai di kayu salib, maka segala kuasa surga dan di bumi diserahkan ke Yesus, Bang. Betul. Iya. Yesus itu kan 100% manusia kan? Iya, betul. Di dalam dirinya keilahian Allah itu 100% pula. Kan begitu. Kalau Tritunggal. Jadi cara kerja kedua apa ini, antara kealahan Yesus dan manusianya itu, dia masing-masing jalan, Bang. Masing-masing jalan. Dia sebagai manusia, dia makan minum, dia begitu. Tapi karena ketaatan manusia Yesus ini, karena darah yang ada di dalam tubuh Yesus itu kan darah manusia, Bang, bukan darah Allah, kan begitu. Betul. Ya kan? Itu betul. Itu Iya, Abang betul lah. jangan ngarang, Bang. Abang jangan ngarang, Bang. Iya, Bang. Jangan ngarang. Tidak seorang pun kita tahu, Bang. Itu namanya penafsiran buta itu. Sama dengan darah Kan Allah itu tidak manusia. Allah itu kan, Bapa itu kan tidak terlihat, Bang. Tidak bisa dilihat dia, Bang. Betul. Jadi darah manusia Yesus itu yang menjadi persembahan menggantikan darah anak domba yang di Abraham, ya kan? Ishak, darah. Betul. Tapi kan Ishak itu. kita kan jangan jadi menafsirkan ataupun mengartikan ini secara logika, Bang. Kita tidak dapat memahami Yesus kalau kita pakai logika. Tidak dapat. Apakah tubuh Yesus itu memang benar-benar daging manusia? Itu jadi banyak pertanyaan, Bang. Itu jangan kita ini terlalu dalam mau mengetahui, mau memahami keberadaan Yesus itu. Itu nanti jadi salah arah, Gang. Begitu pengertian saya. Oke. Tapi maksudnya, Assalamualaikum Bang Oding. Selamat malam Pak. Terus kalau nggak pakai logika, terus kata Yesus gini Pak, kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Oh, berarti Yesus bohong dong kalau kayak gitu. Nah, silakan. Betul, itu betul. Maksud saya itu, ya kan, hal-hal kosmik itu, Bang, itu tidak dapat kita pahami dengan logika. Darah Yesus kok sama dengan dengan darah manusia biasa? Kok daging Yesus sama dengan daging manusia biasa? Iya. Jadi itu kalau semua dianalisa, Bang, itu tidak ada pedomannya, tidak ada petunjuknya. Nggak usah kita ke sana, begitu maksudku. Yesus itu logika loh Pak. Dia lapar, dia makan. Betul. Iya. Terus Kalau secara logika,
kita hanya pakai logika, bagaimana caranya Yesus bisa berjalan di atas air? Coba, Ayo lunas. Ayo lunas. Aduh. bagaimana logikanya itu dulu? Coba dulu terangkan secara logika. Bisa nggak diterangkan itu secara logika? Itu mukjizat. Mukjizat Ya, itu itu bisa mukjizat, diterima dengan Bang. akal. Nah, Makanya betul, saya Mas. bilang itu hal-hal kosmik itu jangan kita tafsirkan dengan logika. Yang hal-hal di luar ini apa Jadi, logika Bang, manusia kalau- itu tidak dapat kita artikan. Jadi kealahan Yesus itu, Bang, kita tidak bisa melihat dari mujizat menyembuhkan orang sakit, orang buta dapat melihat, dia berjalan di atas air. Sebab iblis juga bisa demikian. Nah, betul. Berarti iblis juga Iblis Tuhan kalau bisa gitu pindah- Bang ya. Iblis bisa pindah gunung, bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi orang yang mati, iblis tidak bisa lakukan itu. Di mana dalilnya iblis dapat menyembuhkan orang sakit? Gimana sih Ya. abang ini? Kok Jangan ngada-ngada kita- ini abang ini? Bisa, Bang. Orang, jangankan kita lihat dalil, Bang, di dunia nyata yang sekarang orang dukun-dukun aja orang bisa kasih sembuh, ya kan begitu? Itu kan iblis itu, yang tidak pakai Betul. Tadi doa-doa juga kan saya bilang kan itu kan itu iblis itu kan dikasih berkuasa di dunia ini. Hanya Iya, di dunia maksud ini saya, kuasa Yesus. Maksud saya, Apa kuasa iblis? maksud saya kan begini, Pak, kealahan Yesus itu kita jangan melihat bahwa karena dia bisa bermujizat berjalan di atas air atau menyembuhkan orang sakit, kan begitu. Sebab orang lain pun bisa melakukan itu, kan begitu kan? Bukan, tadi saya kan menjawab ini pertanyaan siapa ini Bang Juno ini Bang Juno ini kan tadi saya menjawab pertanyaannya, ya kan? Kalau semua itu tidak bisa diterangkan dengan logika, coba terangkan Yesus berjalan di atas air secara logika, kan itu pernyataan saya tadi. Oke, Bang. Ini Abang Dejun ini apa nih? Ya, Kepercayaan Abang kenapa apa? Bang? Saya Kepercayaan Islam. Abang apa? Oh, Islam. Islam. Mm-mm. Oh, siap. Iya, kalau secara logika ya kita tidak dapat kita mengerti, iya kan? Hal-hal itu di luar indra manusia itu nggak dapat kita mengerti. Terus Musa juga membelah lautan, Pak Tupang. Iya betul. Gimana itu? Tuhan bukan dia. Oh bukan, dia minta sama Tuhan. Yesus juga minta sama Tuhannya, Pak. Ada Melalui dalilnya? tongkatnya. Kasihkan dalilnya Bang Lunas. Iya, abang Ya, itu. abang ini tahu lah dalilnya. Ini Bang Luna ini apa? Kristen apa Islam? Kristen saya, Bang. Kristen. Saya percaya Yesus Tuhan juga, Bang. Percaya saya 100% percaya. Tapi Ya kata itu yang saya bilang. Juma juga begitu. Percaya sama Yesus. Juma juga ngomong itu percaya sama Yesus. Tapi Nah, Coba Bapak lihat Tupang, Bapak Tupang Yohanes 5:19 baca. Coba baca, kita dengar sama-sama. Tapi Juma itu kan percaya Yesus sebagai utusan, Bang. Kalau saya awalnya saya percaya sebagai utusan, tapi setelah dia lolos misinya selesai, ya, saya percaya dia jadi Tuhan. Sebab ada ayat kisah Ya, tidak. para rasul dan ada ya itu, wahyu. ya itu kan konyol itu Bang. Segala Itu kuasa itu tidak tahu nggak konyol. sebabnya itu? Tahu nggak sebabnya Tidak. Juma bisa ngomong itu percaya sama Yesus? Karena saya tantang dia. Kalau Berarti kau Bang nggak Lunas- percaya sama Yesus gitu. Bang Coba Lunas, berarti bikin kalau- tantangan kayak seperti Ka- Jahewa lo nih, berani nggak kau segituin nama Juna? Oh enggak, saya percaya kok sama Yesus. Bagaimana kau bisa percaya sama Yesus? Orang percaya separuh kau saya bilang. Nggak boleh percaya separuh-separuh sama Yesus, harus percaya penuh. Begitu pengertian saya. Kan begini, Bang. Kan begini, Bang Tupang. Yesus itu kalau Tritunggal ya, Tritunggal 100% manusia,
100% Allah, ya kan begitu. Jadi Ya. Allah di dalam Allah di dalam Yesus, Yesus di dalam Allah, kan ayatnya begitu ada, ya kan. Tapi Ya. kedua kealahan dan kemanusiaan itu dia bergerak sendiri-sendiri begitu dalam bertindak. Tapi Waduh, karena pengertian dari mana itu? Abang belajar di mana sih? iya, ada pendeta di bawah, naikin kalau ada Ampun dah. pendeta mungkin coba. Coba ini saya bacakan dulu ini apa yang Yohanes tadi ini, Yohanes 5 ayat 19 ini. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Apa pertanyaannya, Bang? Kuasa Yesus tadi dikasih apa enggak? Betul? Nah, kok bisa Tuhan dikasih kuasa sama Tuhan yang lain? Silakan. Tadi saya sudah menjawab itu Yesus mengajarkan ini kami berdoa ini Bapa kami di dalam sorga. Jadi itu Yesus punya Bapa. Jadi kami juga punya Bapa gitu. Jadi jangan disamakan Tuhan itu Yesus Tuhan juga ini Khalik langit dan bumi. Nggak begitu. Jadi Bapa Sang Pencipta berbeda dengan ketuhanan Yesus. Makanya tadi saya bilang Tuhan itu jangan diartikan sempit. Jangan diartikan hanya sebagai penguasa, sebagai pencipta langit dan bumi. Yesus itu adalah penguasa, itu arti Tuhan. Begitu, Bang. Yesus ngajarin berapa Tuhan Bapak Tupang? Ya satu. Nah, kalau Bapak bilang tadi ada berapa Tuhan itu? Yesus tidak pernah mengajarkan ini ada berapa Tuhan. Yesus mengajarkan itu ini adalah Bapa Khalik langit dan bumi. Oh, Bapak bukan Tuhan. Ya bukanlah, itu Sang Pencipta, Sang Sumber. Oh, bukan Tuhan. Ah, nanti gimana kalau Bukan, Yesus panggil Bapak? Ah, ini ada dalil Bapak. Nah, sebentar, Bapak baca ya. Ntar saya ambilkan. Coba dibuka di Markus 12:29 atau di Matius 4:10 lah. Matius 4:10. Bacakan. Kan katanya Bapak tadi Bapak bukan Tuhan. Matius 4:10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan dan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Siapa? Disuruh sembah siapa situ? Dia Kepada menyembah Tuhan Tuhan atau dan kepada Allahnya. Bapak Tuhan bukan? Di situ. Di sini kan ada dua ini, harus menyembah Tuhan dan Allahmu. Iya, ya Tuhan Yesus, Allahmu itu sih itu Bapak bukan Tuhan.
Udah berapa kali saya bilang itu Bapak itu bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini apa? Tuhan itu bukan pencipta langit dan bumi. Yang pencipta itu adalah Bapa. Bapa pencipta langit dan bumi. Kami tidak pernah menyebut Bapa itu Tuhan. Kalau Tuhan Yesus itu jelas Tuhan. Karena ini kami pengertian Tuhan ini bukan hanya sebagai pencipta gitu, tapi Tuhan itu adalah sebagai penguasa. Ya udah, buka di Pemilik, Kejadian. gitu. Buka di Kejadian 2 ayat 4. Coba. Tadi saya nggak bisa buka Kejadian ini, kenapa ya? Kejadian 2. Ini udah bisa nih. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Siapa Tuhan di situ? Ya Tuhan Allah. Tadi katanya Allah bukan Tuhan, Bapak bukan Tuhan. Ayo. Ini di sini kan huruf besar semua, Bang. Jadi ini Tuhan Allah ini adalah Bapa itu gitu. Oh, jadi beda, huruf kecil, huruf besar. Ya beda lah. Nah, kapan beda dia? Apa artinya Tuhan huruf besar? Ya Sang Pencipta. Tuhan huruf kecil? Ya Yesus. Tadi katanya Bapak bukan Tuhan. Tadi Bapak bilang gitu toh? Iya, karena di kejadian itu belum dikenal kata Bapak. Betul. Di perjanjian Itu di perjanjian baru, perjanjian juga baru disebut baru Tuhan. baru dikenal kata Bapak, Bang. Begitu penjelasannya. Coba buka lagi di Markus 12:30. Wah, banyak dalil ini. Buka di Markus 12:30. Iya. Ya kan udah cukup jelas ini apa. Ini di perjanjian lama itu Bapak itu belum dikenal. Ayo. Di perjanjian lama itu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu. Buka sudah di perjanjian, ya perjanjian baru buka. Buka di perjanjian baru Markus 12:30. Markus 12:30 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, situ siapa Tuhan Allah itu? Ya ini Tuhan Yesus dan Allah. Yesus bilang, sembahlah Tuhan Allahmu. Masa Yesus lagi suruh gimana sih Yesus menyembah Tuhan? Di mana Bapak ini atuh? Lanjut Bang Lunas. Aduh. Bang Lunas juga itu, kenapa Yesus masih Tuhan? Oh, Yesus Tuhan. Dia kan Siapa dia yang kan uji? bukan Kenapa Allah. kok Yesus? Kalau Yesus apa? Kenapa kok bisa Yesus lulus ujian? Dia jadi Tuhan lagi, Bang. Nah itu Bang, ini ya saya baca di Filipi coba ya. Dan Masa Tuhan dalam diuji dulu baru jadi Tuhan? Nah, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini kan karena ketaatannya, ya kan? Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan
mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala di dalam yang ada di langit dan yang ada di bumi, nah, dan yang ada di bawah bumi. Nah, semua ini harus bertekuk lutut, Bang. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan sebagai kemuliaan Allah Bapa. Nah, diangkatlah dia ini, Bang. Oh, diangkat. Boleh Tuhan diangkat, manusia diangkat jadi Tuhan. Kenapa nggak boleh? Boleh. Kan, Aduh, ya kan Allah. bapak sama anaknya kan sama-sama. Mereka itu Berarti ada berapa satu Tuhan berarti, Bang? hakikat. Bang Lunas. Berarti ada berapa Tuhan di situ? Satu Tuhan lah. Kan Kan tadi Yesus belum Tuhan, diangkat jadi Tuhan. Iya. Setelah karena dia taat sampai mati. Nah, jadi Nah, Tuhan Yesus sekarang. Bapak pernah diangkat jadi Tuhan nggak? Tidak lah. Dia kan Ah, dia memang benar-benar Tuhan ya. Terus Yesus Iya. diangkat jadi Tuhan. Berapa Tuhan? Satu Tuhan yang tidak diangkat, satu Tuhan yang diangkat. Berapa Tuhan? Bapaknya Berapa kan Tuhan, jadi Bang? penasehat, Bang. Oh, ada aja Bang ini. Silakan Bang tuh Bang, lanjutlah. Aduh. Kan kalau mau abang bantah lah. Apa yang mau dibantah Bang? Tuhan. Di Wahyu saat waktu kitab dari Bapa itu diserahkan ke Yesus. Nah, kan ada itu, Bang. Itu penyerahan kekuasaan itu, Bang. Di Wahyu. Jadi presiden gitu Bang ya, bisa diangkat gitu ya? Iya, ini suka-suka Bapak lah. Bapak mungkin mau istirahat. Jadi Bapak istirahat, diangkat Yesus jadi Tuhan. Jadi Yesus yang kerja gitu ya Bang ya? Coba Wahyu, Bang, dibaca, Bang. Wahyu 5, Bang. Iya coba Wahyu apa itu Bang? Baca. Wahyu. Mati kita kalau isi begini nih. Bapak pensiun, teman-teman. Bagaimana Pak Tupang? Masa Bapak pensiun Pak Tupang? Kalau kita baca di Wahyu, Gurunya itu nggak tahu aku guru dari mana itu. Bang Tupang. Kalau kita baca di Wahyu, Yesus itu kan turun ke bumi. Wahyu berapa? Bapak pensiun. Belum, ini masih di Wahyu 1. Jadi karena jemaat perdana itu masih berhala, ya kan, masih berhala, maka itu ada kisah dari Wahyu 1 itu, makanya ada surat-surat kepada jemaat itu, Bang. Jadi Yesus sendiri yang mengadili orang itu, orang yang masih berhala itu, yang jemaat perdana itu. Berarti itu kuasa Yesus. Ya kan, sudah ada kuasa sama Yesus. Gitu. Pak Tupang setuju nggak tuh Bapak pensiun tuh? Bantah Pak. Ya tidak setuju Masa lah. Tuhan? Nggak tahu dasarnya dari mana itu. Tuhan kayak pegawai negeri Bang. Betul. Tuhan bisa makan dengan manusia gitu. Ini Itu Tuhan kan apa ada pegawai ayat. negeri nih Bang? Itu kan ada ayat juga, segala kuasa di bumi dan di langit, di bumi, ya kan, itu kan sudah diberikan ke Yesus. Segala Jadi kuasa. Bapak pensiun. Bukan sebagian lagi, Bang, ya kan, di situ Semuanya. semuanya, ya kan. Maka saat Yesus terima kitab yang di Wahyu 5 itu, Bang, di Wahyu ayat 5, Nggak pernah baca Bible kayak gitu.
Enggak, ini Bapak cuman kasih kitab begini, coba saya baca 5 Wahyu. ini Bantah, pemahaman Pak. Bang Batu Luma, Bang ini dibantah, pemahaman lah. JO. Hmm? Kalau memang Bukan, pemahaman Bang Juma, pemahaman itu apa, itu pemahaman itu JO itu, ya saya nggak bisa bantah. Itu pemahaman JO Bukan, Bang. betul. JO beda Bang, Bapak. Beda JO. JO itu Iya, Bapak, kalau JO Bapak itu itu, Bapak itu anak itu sendiri. Nah itu Nah, makanya sekarang- aku bilang. Nah, kalau Bapak pensiun, bantahlah Bapak, mana dalilnya begitu. Kalau saya ada dalilnya, masa Bapak nggak bisa bantah kalah sama saya? Begini. Ya nggak ada lah Bang. dalilnya. Di mana dalilnya Ada lah. itu? Ada, enggak pernah Setelah- baca Bible Bapak ini. Bang, setelah Yesus naik ke surga, ya kan? Setelah Yesus naik ke surga, semua yang berkarya itu Yesus. Mana lagi Bapak? Ada turun ke bumi, Yesus. Ada jemaat-jemaat perdana yang masih berhala, Yesus yang turun. Yang ancam, yang ini bikin apa? Surat-surat yang untuk jemaat-jemaat perdana itu. Yang kasih, yang perintah-perintah malaikat juga Yesus. Tua-tua Israel dan malaikat-malaikat di surga Yesus. Ya Bapak itu cuman betul duduk. Bang. Saya Bapak cuman itu, duduk. itu saya tidak menyangkal itu. Itu semua kata Abang itu betul sekali. Nah, cuman jangan diartikan jadi Bapak itu jadi pensiun. Ya Begitu. biar abang kita diam-diam. Biar abang ini nanti dia tanya Tuhan kita dua, kan begitu. Coba Bang buka Yohanes 5:17. Bang Lunas, masa Pak Tupang nggak bisa bantah, saya malah bisa. Buka Yohanes 5:17. Yohanes. Apa di sini, Bang? Baca dulu lah. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Pensiun dah di situ Bapak. Ini Yohanes. Ya tidak Yohanes lah. ini kan Yesus. Tunggu dulu, kan ketawa Kok dulu kau, Yesus? Bang. Bapak itu siapa? Yesus apa anak? Bapak itu ya sang Allah di pencipta, sang surga, sumber. yang duduk manis di atas. Siapa yang bekerja sampai sekarang di situ? Yesus. Yesus. Bapak Yesus. Baca juga ulang, baca bekerja. ulang. Nah, Baca ulang. tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Terus apa masalahnya, Bang? Pensiun enggak Bapak di situ? Sampai Ini sekarang. kan belum. Ini kan belum. Ini kan masih sama. Mati Ini kan kita. Yesus. Bang, baca lah ini. Apa judulnya nih? Apa judulnya situ? Ini penyembuhan pada hari Sabat ini. Ini Yesus masih menyembuhkan orang-orang sakit di sana. Oh ya sudahlah. Pensiun. Jadi Lanjutlah Pak Tupang, ini bantah lah kan- Pak Tupang. Pak ini Tupang kan masih bantah nggak bisa. bekerja. Ya bantah lah Pak Tupang. Biar ada ini. Iya. Masa Pak Tupang pasrah aja Tuhannya digituin? Ya udah benar, ini kata Abang itu kan tidak ada di situ kata-kata pensiun. Makanya saya bilang jangan itu menafsirkan, mengartikan itu terlalu dalam di luar akal manusia. Kita tidak dapat memahami, menyelami itu keberadaan itu sang sumber itu selain daripada pengajaran Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus ya itulah yang kita ikuti. Nggak usah kita ini apa ngarang-ngarang gitu, menafsirkan gitu, mengartikan begitu, nggak usah. Ini yang di Wahyu 5:51 ini, Bang. Maka aku melihat di tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Kan dia duduk manis ini, Bapak ini, ala Bapak ini, Bang. Nah, duduk di atas tahta itu yang di apa ini?
yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya. Mana salah? Baju 51 ayat berapa? Wahyu 51 Bang. Wahyu 51. Oh, baju 5. Sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan luarnya dimeteraikan dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dan bersuara nyaring, katanya, siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun di surga, di bumi, di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau di dalam atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedih, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya, ya kan? Lalu berkatalah seseorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Nah, itu kitab itu dari itu Bang, dari bapaknya yang dia duduk saja, dia tidak berkata-kata juga, ya kan? Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Iya, jadi ini Hanya Yesus bisa membukanya. kalau ini kita mengartikan, memahami kalimat ini, ya kan? Ini di tangan dia ini siapa? Kalau saya sih mengartikan ini itu sang sumber itu, Bapak itu. Ini gitu. kitab ini Bapak. Iya, Bapak, ya kan? Yang duduk di atas tahta itu Ya, sebuah gulungan kitab jabatan yang ditulis kasarnya. dan dimeterai Saya dengan setuju 7 situ. meterai. Saya minta datanya nanti itu Bang ya. Bisa juga itu Tuhan pensiun itu cocok itu. Karena datanya Nah, kenapa valid sih itu. ini kok? Kenapa sih kok ini kayak sana, ini arahnya kok serah terima jabatan? Waduh. Lah iya, itu serah terima itu berarti kan menyerahkan, berarti bapaknya istirahat juga, itu memang betul itu Bang. Betul juga itu. Makanya betul juga ini kalau bikin bingung ini apa namanya ini ajaran Oten ini. Iya kan? Nggak salah juga Ya, itu Bang Lunas. Ya saya nggak bingung kok, orang jelas-jelas kok di sini tertulis. Ini menceritakan ini apa, kalau hanya Yesus yang sanggup membuka itu gulungan kitab itu. Kan itu Coba yang bacakan lagi dimaksud. Bang dalilnya Bang. Bukakan Coba lagi saya dalilnya Bang bacakan Lunas. ya. Bang Lunas dulu lah, Bapak bantah. Biar dia baca aja Bang, baca. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun di surga ataupun di bumi ataupun di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena ya ini maka menangislah aku. Ini di sini siapa? Itu Yohanes. Siapa Bang Luna? Itu Yohanes yang diangkat di ini Bang, di Betul, pintar Abang. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud yang telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Iya.
Iya, hanya Yesus yang dapat membuka gulungan kitab itu. Itu kesimpulannya. Iya. Tidak ada seorang pun, Bapak pun tidak bisa buka, Bang. Bayangkan. Iya. Ini abang ini kok bisa mengartikan gitu ini serah Bang, terima jabatan itu bapak Bang. itu pensiun itu Bang, waduh, tidak ada konyol itu, seorang pun. Tunggu dulu, Bang. Maksudnya kata pensiun itu ya kata apa namanya? Ya hibur penonton di bawah ini. Maksud saya, tidak ada seorang pun di bumi, ya kan, di langit, di bawah bumi yang dapat membuka itu. Cuman Yesus yang lolos ujian. sehingga Jangan dapat ragu di membuka situ, gulungan Bang. kitab Yesus itu. Ya kalau aku sih nggak ragu. Ini Bang Juno yang ragu ini. Kalau Bang Juno ragu dia. Karena udah di Buktinya apa, berdua kalian beda, makanya Bang Loading kasih judul Bedanya tuh. di mana, Jangan Bang? bingung. Itu bedanya Sama di lah, mana? Bang Lunas bilang pensiun. Beda-beda Pak tuh. Tupang bilang Nggak tidak. Udah apa-apa. diakui barusan. Itu kan hanya kata lah ini apa lelucon. Kan gitu. Ya kalau dibilang hanya kata lelucon ya itu kan versi dia kan gitu. Karena saat kitab ini dikasih tidak ada sepatah kata pun dari Bapak, Bang. Dia cuma duduk, ya kan? Nah, Yesus penguasa surga dan bumi, dia kuasai. Mungkin takut karena muda atau darah-darah muda kan bahaya juga. Kayak kita lah, kayak manusia mungkin, ya kan? Kalau Bapak sudah agak tua-tua dikit, darah-darah muda takut. Apalagi kalau anaknya ganas-ganas sedikit, ya kan? Mana nih Bang Loading udah tidur nih. Ini mau bahas Galatia 3 dulu nih kita ini. Buat tahajud mungkin Pak. Sabar Hah? sebentar. Sabar, aku Oh, temanin gitu. kalian ini supaya kalian lanjut diskusinya. Bapak macet Pak Tupang, nggak bisa jawab, cuman enggak pakai dalil. Bagaimana Bapak ini? Berarti Bapak kan jarang baca udah. Bible toh? Udah diterangkan dalilnya semua. Apalagi yang mau saya bantah. Orang semua dalilnya yang dibawakan benar kok. Iya. Jadi ketuhanan Yesus itu jangan diragukan, ya kan? Iya. Jadi ya soal dia benar soal semua dia lolos- yang dia ininya soal- soal dia lolos yang didalilkan ujian, saya itu pikir benar. memang begitu. Kalau dia salah menafsirkan baru saya bantah begitu. Seperti ini tadi ini apa? Galatia 3 ayat 16 ini, ya kan? Nah, jadi ya kan pemahamannya kan berbeda-beda mengerti ini satu ayat itu gitu. Ya kalau saya kan saya hubungkan dulu dari cerita awalnya seperti apa gitu, baru kita dapat memahami di ayat tengah-tengahnya itu. Kalau udah di tengah-tengah kita baca cuman ayat yang di tengah, ya bakal bisa kita tafsirkan kemana-mana gitu. Kalau kita tidak mengerti ininya gitu. Jadi kalau Cerita bahas di dengan saya, awalnya, jangan- perikopnya jangan kita kan pakai- harus tahu perikopnya apa perikopnya gitu. jadi kalau bahas dengan saya tidak berlaku lagi bahwa Yesus itu utusan. Memang saya akui semua Yesus itu utusan. Apa yang dia katakan saat bersama murid itu yang semuanya dari Bapaknya, ya kan? Apa yang dia lakukan. Tapi karena Iya, makanya tadi- ketaatannya sampai di kayu salib, nah jadi Tuhan dia, Bang. Saya juga Apalagi bilang yang- kok ini apa itu semua dalilnya yang dibacakan itu 10 dalil tadi yang diterangkan Pak sama Tupang. Bang Loading itu. Pak Tupang, katanya Pak Ya. Lunan. Nah, gimana itu coba tanggapi? Itu
siapa begitu, ya kan? Jadi kan Karena sudah terang-terang, Bang, sudah jelas disebutkan pada hari ini telah lahir bagimu, ya kan? Kristus Tuhan di kota Daud. Apalagi yang diragukan dari ayat itu? Bang Tupang, yes, Allah itu, ya kan, Allah Bapa itu tidak bisa dilihat, ya kan, Betul. apalagi makan sama-sama, apalagi tidur sama-sama, sangat tidak mungkin, ya kan. Ya, Nah, maka saat dia naik ke surga, ya kan, kan sudah tidak makan sama-sama muridnya lagi, dia hilang jejak, sudah naik. Nah, Ya. pantas dia jadi Allah waktu itu karena dia tidak bisa kita lihat, ya kan. Itu kan ada iya, Allah itu tidak bisa. maksudnya tadi kenapa setelah dia ini taat mati di kayu salib menjadi Tuhan, itu tidak dapat saya terima begitu. Tuhan sejak lahir, Tuhan Yesus lahir sudah Tuhan. Itu malaikat loh yang menyatakan loh, bukan manusia. Malaikat itu yang berfirman itu. Kenapa tunggu besar dulu baru jadi Tuhan? Kenapa tunggu disalib dulu baru jadi Tuhan? Nah, itu saya tidak dapat menerima pemahaman itu. Karena kalau dia tidak taat, bisa saja Bang rencana penyelamatan ini gagal. Karena begini, karena Yesus ini kan 100% manusia, punya kehendak bebas, ya kan, kehendak bebas seperti manusia-manusia lain, seperti Adam Hawa, itu kan punya kehendak bebas. Itu kan Yesus kalau melarang. Bang, mana berlaku kalau di Alkitab Ya. nggak berlaku kata kalau. Janganlah direndahkan itu firman itu. Kan kalau. Bukan direndahkan Bang, bukan direndahkan, maksudnya banyak rencana-rencana Tuhan ini kan kayak bisa dibilang belum sempurna atau tidak sampai selesai, tidak sampai finish kan begitu. Kalau di kita kan di Yesus ini rencana penyelamatan itu sempurna kan. Nah, Iya betul sempurna. seperti nabi-nabi lain yang dipercayakan sama Allah, kan banyak yang menyimpang juga, ada juga yang menyimpang, ya kan. Betul. Nah, jadi kenapa menyimpang? Karena mereka itu manusia itu punya kehendak bebas. Walaupun contoh murid-murid Yesus dipenuhi Roh Kudus atau jemaat perdana, ya kan, padahal sangat dekat dengan kisah kematian dan kebangkitan Yesus, tapi masih ada yang berhala awal mula. Maka turunlah Yesus yang diwahyu itu buat surat ke jemaat-jemaat itu kan. Karena Yesus ini kan 100% manusia Bang, tapi di dalam dirinya 100% Allah mendiami. Iya, jangan kayak si itu loh Bang. Itu Bambang Nursena untuk menjawab ini pertanyaan ini apa? RT 6 ini itu kemana Yesus umur 12 tahun sampai 30 tahun? Mau sekolah katanya gundul, mau sekolah. Mana? Aduh, itu kan ngarang itu. Masa Yesus dibilang sekolah? Ya Tuhan dibilang sekolah. Orang sumber ilmu, sumber pengetahuan dari Tuhan kok dibilang sekolah Tuhan, kan itu otaknya taruh di mana itu? Jadi Kalau saya bisa dekat sama dia pada saat dia menjawab seperti itu, Yesus sekolah katanya di situ pada umur 12 sampai 30 tahun, kuludahi mulutnya itu. karena Yesus itu yang kita lihat itu manusianya Bang, ya kan. Nah, itu pintar abang.
Tahu lah, karena Yesus ini kan 100% manusia bang, kalau di Tritunggal ya kan. Iya, kita kan tidak bisa melihat sisi itunya, sisi rohnya Yesus itu. Jadi yang tampil ya memang ya manusia, betul, 100 buat abang. Jadi persembahan, jadi untuk memperbaiki hubungan antara manusia dan Allah itu, yaitu darah kemanusiaan Yesus itu bang, darahnya Betul, darahnya itu. betul. Bang, Maka aku karena- ceritalah dulu dikit ya. Ceritalah dulu dikit. karena Ceritalah dulu aku dikit ya. Aku pernah nonton film itu bang, tentang ini apa penemuan ini apa kuburan Yesus. Ini apanya? Tabut perjanjian. Tapi ini film ya, film. Saya nonton di film gitu tentang penemuan itu tabut perjanjian itu. Nah, jadi kan atau kalau dulu penonton di bawah bang, maksudnya kita bahas film, takut kita bahas ayat lagi nanti. enggak, penonton ini pikir kita ini masuk- berkaitan dengan kemanusiaan Yesus yang abang sebutkan tadi. Oh iya. Oh iya, siap. Jadi ini saya singkat aja lah ceritanya gitu. Jadi bang, itu kan kromosom itu darah manusia ada berapa bang? Manusia biasa. Jadi kromosom manusia itu seluruh dunia itu sama bang. Nah, jadi mereka ini apa meneliti darah Yesus itu yang kromosom manusia itu di manusia itu kalau itu disebutkan itu ada jumlahnya ada 36. Ya kan? Nah, Yesus kromosomnya lebih dari 36. Jadi DNA-nya Tuhan Yesus itu lebih dari 36. Jadi itulah yang membuktikan bahwa darah Yesus dengan darah manusia biasa itu tidak Sebentar, sama Pak Tupang. gitu. Sebentar Pak, ini ada tamu kita. Bang JW open cam. Abang kan mau diskusi dengan Pak Tupang dengan Lunas nih. Abang ini Bang Tobing ini Kristen juga. Silakan, Halo, silakan selamat Bang Tobing. siang Bang Jun. Ayo, selamat malam. Lanjut. Apakah saya mengakui Yesus itu ciptaan dan punya Allah? Boleh bang, bagus itu bang. Ya. Gimana menurut kalian? Bisa juga itu bang, bisa. Oh, saya menolak itu. Yesus bukan ciptaan. Yesus kalau adalah dia ada firman. Tapi kalau abang ini ada dalilnya kan bisa juga kita percaya bang. Iya kan? Ya silakan aja buka dalilnya. Iya. Nah, dalilnya aja bang. Kenapa diturunkan? Ya paling-paling juga ayatnya itu ada ini Yesus adalah permulaan dari segala ciptaan. Paling itu ayatnya nanti yang ditampilkan. Saya lupa saya di mana Bukan, itu tertulis maksudnya- itu. Bang Momot kenapa turunkan bang? Nggak ada yang turunkan Bang, jatuh sendiri dia. Signalnya mungkin. Terpental kali. Tunggu aja sebentar, dia mau diskusi dengan kalian tuh. Kalian tuh beda katanya. Ya beda lah kalau dibilang Yesus ciptaan. Beda. Kalau dengan dia saya bang beda banyak. Kalau kita dua kan beda-beda tipis ya kan bang Tupang? Nah iyalah kan udah jelas-jelas itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Apalagi yang diragukan dari ayat itu? Kok ciptaan? Kalau Jadi dia memang bilang kita tidak Yesus- memungkiri, kalau- Bang Juno, memang pemahaman ini sekarang banyak sekali gitu yang kalau pemahaman kalau yang dia berbeda-beda gitu. kalau dia bilang Yesus dilahirkan, bolehlah kita percaya. Iya, betul. Karena dia manusia memang.
Iya. Tapi kenapa tadi abang menjawab boleh? Bolehlah katanya. Kalau Yesus itu Ya apa? boleh lah, Ini mungkin kan kita belum ketemu dalilnya. Kalau dia mungkin ada dalilnya kan bisa juga. Kan kita dengar dulu kan begitu, Bang. Ya, ya tidak ada Bang, dalilnya bang. apa tadi? Apa jatuh? Signal kurasa. Oh, Iya, iya. Banyak-banyak berdoa, Bang, biar nggak jatuh-jatuh dalam ini. Ya gini, kebanyakan Kristen tidak sesuai dengan Alkitabiah. Kenapa aku bilang Yesus punya Allah? Ada dalilnya, Bang. Musiknya dimatikan bang. Nanti ini di live kan di YouTube bang. Matikan. Musiknya matikan. Nanti kena pelanggaran atau YouTube-nya tuh. Musik mana Matikan bang? dulu bang. Sayang ini diskusi Musiknya- bagus ini. Nah, ada. Ada pula, Nggak ada musik ah. ada pula pesta di dekat rumah. Alamak Jang. Sebentar dulu, boleh nggak? Sebentar abang mute dulu, aku tanya dulu. Karena di live kan biasanya ini bang. Oke. Bang Tupang, jangan lupa minum anggur, Bang. Tanda kemenangan Kristus. Ada nih bang. Darah Yesus. Hah. Halo. Ya. Sekarang. Iya, benar. Oh, tidak bisa, iya. Nikmatkan darah Kristus. Tapi saya nggak dengar bang ada musik. Oke, oke. Bisa bang, kalau ada musik bang, nanti kena itunya, YouTube-nya bang. Abang cari tempat yang sepi lah, yang tidak bocor itunya, suara musiknya. Bang ingat, aduh sayang sekali ini bah. Ada di YouTube itu. Bisa nggak bang cari tempat-tempat yang sepi, biar jalan diskusinya kalian bertiga nih. Mute-nya dibuka bang. Cari tempat bang yang nggak noise music di luar. Sebentar ya teman, sebentar ya. Ya cari dulu tempat ini bang. Kamar mandi aja, Bang, kamar mandi. Aduh. Gak bisa Bang Persetio, soalnya di YouTube itu sensitif dia Bang. Kalau saya senang aja mereka diskusi ini kan, mereka beda-beda, tak apalah. Bang Loading ini sholat dia, tahajud sepertinya. Iya ya. Iya, sabar dulu teman-teman ya. Kalau saya dengan Bang Tupang ini kan sudah sama, Bang, cuma beda-beda tipis ya kan, Bang Tupang? Iya betul. Beda-beda tipis. Mananya sama, Bang Lunas Yesus disalib baru jadi Tuhan. Bang Tupang setelah lahir langsung jadi Tuhan waktu bayi. Beda lah itu. Intinya kan jadi Tuhan juga, Bang. Nah, berarti waktu dia bayi belum Tuhan gitu. Beda lah itunya. Bahaya itu, nggak boleh beda-beda Bang.
Aduh, ambil casan. Ini udah mulai lobet ini. Yang satu bilang Tuhannya ciptaan, yang satu bilang Tuhannya disalib baru Tuhan, yang satu Tuhannya dilahirkan. Yang mananya ini betul ini? Karena Yesus saat umur 12 tahun dia ke rumah bapaknya di bait suci, ya kan? Bapaknya Allah. Betul, mengajar dia di bait suci. Bukan sekolah. Seperti kata Bang Nursena. Itu kan kalau tidak dapat menjawab, ya nggak usah dijawab. Tidak tahu gitu, karena memang tidak ada dikatakan diceritakan di dalam Alkitab, memang tidak ada. Ngapain kita harus jawab? Kayaknya kalau Bang Juno ini kan semua ditanya gitu, yang Yesus bilang tidak masuk di akal gitu pertanyaannya ini Bang Juno ini gitu loh. Mana ada saya tanya tadi kalian diskusi. Saya kan pakai data tadi, cuma nunjukkan sama kalian. Saudaranya Mana Bang yang Juno saya yang saya bilang. Oh, Saudaranya Bang Juno yang nanya yang aneh-aneh gitu loh. yang mana? Wah, banyak sekali Bang. Ya. Pak Tupang harus banyak-banyak Maaf, baca Bang. Bibel yo. Maaf Bang, itu ya kan sama seperti si Nora Aritonang ya kan. Itu kan lu nggak masuk di akal itu pertanyaannya itu. Apakah kotoran Yesus juga Tuhan, katanya. Waduh, kan udah Iya. menghujat itu namanya itu. Masa habis semasa kecilnya Yesus dianalisa? itu kan kurang ini Bang, kurang Itu Kaca bangku. Oh, gitu ya.